صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Melanjutkan pembacaan kitab Tadhkiratul Awliya dari Imam Syekh Fariduddin Al-Attar. Beliau mengatakan, wa qad yadhharu syai'un min al-khawarij min qibali awamil muslimin kal khalas min al-bihan وتسمى معونة فصارت الخوارج غير السحر والشعوذة 4 أنواع. Kadang-kadang kata beliau nampak kelebihan dari kalangan orang-orang awam dari kaum muslimin. Kita kan sudah bahas masalah wali ya, kelebihan para wali. Bahkan kita sudah menceritakan bagaimana mereka memiliki kelebihan yang disebut dengan karomah. Kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal kita. Kejadian-kejadian yang bertentangan dengan akal sehat. Itu termasuk khawarikul adah, karomah bagi para wali. Kalau misalnya dari sini ke Mekah itu butuh perjalanan 9 jam sampai 10 jam. Kalau ada orang dari sini ke Mekah cuma 1 menit, nah ini karomah namanya ya. Oh, pesawat yang paling cepat pun nggak mungkin bisa. Tapi ada orang 1 menit dari sini ke Mekah misalnya, itu kelebihan. Itu di luar akal kita. Itu namanya karomah jika disandarkan dengan para wali. Kelebihan yang Allah berikan jika disandarkan dengan orang yang soleh itu dikatakan karomah. Sekarang pembahasan, kadang-kadang kata beliau nampak kelebihan dari kalangan orang awam, dari kaum muslimin. Ada orang awam, dia tidak soleh, ibadahnya biasa saja, ya kadang maksiat, kadang juga ibadah, ya kadang juga berbuat dosa. Kalau para wali kan jelas ibadahnya banyak, sholatnya luar biasa, zikirnya mantap. Ada orang awam tapi punya kelebihan, apakah bisa disebut karomah? Tunggu dulu, tunggu. Kadang ada kita ini mentang-mentang dikasih kelebihan nama Allah, soleh kagak, subuh jam 8 kadang ya qodaan, punya kelebihan. Tidak percaya, wali nih. Nah, tunggu dulu ya. Kalau munculnya kelebihan dari orang soleh itu karomah. Tapi kalau dari orang awam, kelebihan yang muncul seperti apa kata beliau? Kal khalas minal mihan wal makarih, seperti selamat daripada musibah. Rumah dia, misalnya dia di satu komplek, rumahnya kayu semuanya, 100 rumah kebakaran, hancur semuanya, rumah dia selamat. Wah, karomah. Tunggu dulu, bukan karomah, tapi itu kata beliau adalah tusammah ma'unah. Itu dikatakan ma'unah kalau dari orang awam. Pian naik mobil dengan kecepatan 200 kilo per jam, kemudian jatuh ke jurang yang dalamnya 100 meter. Secara akal selamat nggak? Secara akal selamat nggak?
naik mobil nih kecepatan tinggi, jatuh ke jurang yang dalamnya 100 meter, secara akal nggak mungkin selamat, Pak. Di dalam mobil ada 5 orang, 1 orang selamat misalnya. Karomah itu bukan karomah, itu maunah. Kadang ada kelebihan yang Allah berikan kepada orang awam, itu disebut maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kelebihan-kelebihan tadi itu kata ulama terbagi menjadi 4. Pertama, kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi disebut mukjizat. Allah berikan kelebihan kepada para nabi disebut mukjizat. Kemudian Allah berikan kelebihan kepada para wali disebut karomah. Kemudian Allah berikan kelebihan kepada kaum muslimin, orang awam, disebut maunah. Dan yang keempat, kelebihan yang Allah berikan kepada orang ahli maksiat itu ihanah, penghinaan. Orang ahli maksiat misalnya, ya, tidak sholat, mabuk, zina, rezekinya tambah lancar, ya, mobilnya tambah banyak, perusahaannya tambah besar. Loh, ini Allah ingin hinakan dia sebenarnya. Jadi nggak usah bingung ya kalau ada orang tiap malam mabok, tiap malam zina, keluar masuk diskotik, rezekinya lancar, ini dihinakan sama Allah. Memang Allah berikan dia kelebihan, tapi sama orang maksiat itu penghinaan. Artinya apa? Sengaja diperbanyak rezekinya sama Allah supaya tambah lupa sama Allah, siksanya semakin besar nantinya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kelebihan yang Allah berikan kepada orang kafir disebut istidraj. Ya, dajjal. Kelebihan, Mbak, ya. Orang mati dihidupkan. Yang subur dibuat kering, yang kering dibuat subur. Sungai dikeringkan. Walhasil minta apapun dikasih, Bian. Minta apa? Minta uang 100 triliun langsung dikasih. Minta emas 20.000 ton langsung dikasih. Allah berikan kelebihan kepada Dajjal, tapi itu bukan karomah, itu istidraj. Nah, ya, perlu kita ketahui. Jadi memang kelebihan-kelebihan tadi itu tidak semua disebut karomah, tergantung siapa yang make. Tergantung siapa yang make. Kalau para wali karomah, kalau para nabi mukjizat dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang ingin saya bahas, apa hukumnya menampakkan karomah? Menampakkan karomah apa hukumnya? Ya, punya karomah ditampak-tampakkan. Nanti lihat, ini daun bisa jadi uang. Terus misalnya ambil batu, sini jadi emas. Lihat, saya bisa terbang, ditampak-tampakkan, diperlihatkan karomah. Apa hukumnya? Dikatakan annahu dhahaba jumhurul muslimin min ahli sunnati wal jamaah ila jawazi karamatil auliya. Jumhur ulama kaum muslimin berkata bahwa boleh hukumnya menampakkan karomah. Wa qalu hiya ka ijabati da'watin wa idhari ta'amin bila sababin dhahir. Seperti contohnya apa? Ijabati da'watin, mengabulkan permintaan seseorang. Boleh menampakkan karomah, Pak. Senyipian mau apa, Beb? Kepengen saya punya suami nurutlah, bukan nurut ya, baik sama saya. Suaminya juga begitu, Beb, saya kepengen istri soleha. Beb, saya kepengen anak menjadi anak yang baik. Maka bagi para wali boleh menampakkan karomahnya untuk
melakukan hal seperti itu. Boleh Pak, sebagian ulama ya, jumhur ulama, di antaranya Pak Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul itu di Swiss Pak, ada seorang perempuan yang cinta kepada seorang laki-laki, cinta betul Pak. Bayangkan Pak, Swiss, tahu Swiss Bian? Tahu Swiss Pak? Abdul Hasan belok kiri sedikit. Luar negeri Pak, di Swiss. Saya yakin sama-sama tidak pernah ke sana kita ini. Itu ada seorang perempuan yang cinta luar biasa sama laki-laki sampai mau menikah, bertunangan. Ketika mau nikah, beberapa bulan sebelum pernikahan suaminya selingkuh dengan perempuan yang nakal. Selingkuh di sana kan sudah biasa Pak ya, namanya orang kafir, negeri orang ya kafir, banyak orang nggak beriman sama Allah. Suaminya selingkuh dengan perempuan nakal, dia nggak terima, dia cinta sama calon suaminya ini. Menangis tiap malam, dia nangis, kenapa dia cinta sama calonnya ini, tapi sekarang calonnya selingkuh. Kemudian di malam hari dia bermimpi ada seseorang mengetok pintu dia, dibuka, orang yang pakai jubah, kemudian dengan wajah yang bersinar mengatakan, saya bisa menyelesaikan masalah kamu. Kalau ingin selesai masalah kamu, datang ke Indonesia, cari Jawa Timur, Jember, Tanggul, cari Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Bangun tidur bingung dia, di mimpi saya benar ini orang bukan orang beriman padahal Pak. Bingung, betulkah ini? Malam kedua mimpi lagi Pak, datang lagi di mimpinya, kalau ingin selesai masalah kamu, datang ke Indonesia, Jawa Timur, Jember, Tanggul, cari Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Sampai malam ketiga, coba ada iseng-iseng kata dia. Malam ketiga mimpi lagi dia, cari di Tanggul yang bernama Saleh bin Muhsin Al-Hamid, kalau masalah ingin selesai. Iseng-iseng dah, coba sekalian mungkin refreshing lah, sumpek kan, diselingkuhi sama calon suaminya. Iseng-iseng ke Indonesia, sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta tanya sama orang, Pak saya mau tanya, adakah Jawa Timur? Oh ada. Jember tahu, Jember, Tanggul tahu kata dia. Kenalkah pian dengan orang yang bernama Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul? Kebetulan yang ditanya kenal. Oh tahu saya. Ada apa? Kok bisa orang luar negeri cari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini? Kenapa? Diceritakan mimpinya begini. Oh kalau gitu saya sendiri akan mengantar pian ke sana. Saya sendiri akan menghantar pian ke sana. Diantar Pak sampai ke Tanggul. Pian tahu Habib Saleh kan ya? Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul tahu kan? Habib Saleh Tanggul yang dikatakan doai asra minal barq, doaku lebih cepat daripada kilat, daripada petir. Doanya mustajab. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid wali besar. Kemudian diantar sampai ke Tanggul, sampai di rumah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka pintunya, kaget ini perempuan. Yang muncul di hadapan dia orang yang datang ke mimpinya waktu dia di Swiss. Loh ini apa kata Habib Saleh? Tidak usah bingung, pian pulang aja ke Swiss, masalahmu sudah selesai. Belum duduk Pak, belum duduk. Kata Habib Saleh, pian pulang aja ke Swiss, masalahmu sudah selesaikan, aman sudah. Pulang ke Swiss. Kata Habib Saleh, nanti pian sampai di rumahmu akan ditunggu oleh calon suami kamu dan dia akan menangis-nangis kepada kamu untuk minta kembali kepada kamu. Nggak percaya, masa sih benar kata dia.
Habis itu pulang dah pamit, ya pamit Pak ya. Pamit pulang sampai ke Swiss Pak, betul suaminya sudah nunggu di rumahnya. Nangis suaminya minta maaf, tidak akan ngulangi kesalahannya lagi. Saya akan sudah cinta betul sama kamu. Walhasil calon suaminya ini sudah kepengin menikahi dia, sudah dia putus perempuan yang nakal selingkuhnya tadi itu, dia cinta mati kepada perempuan tersebut. Baru luar biasa, kok bisa tahu masalah saya, kata dia. Habis pernikahan berangkat sama suaminya ke Jember, ke Tanggul. Sampai di sana, wahai Habib, ini sudah saya bersama suami saya. Alhamdulillah sekarang saya ini, bukan alhamdulillah, belum Islam ini ya. Saya sudah berkumpul dengan suami orang yang saya cintai. Sekarang karena saya bentuk terima kasih, pian minta apa aja saya kasih. Wali ditawari Pak ya, dia punya dunia. Pian minta apa aja dah saya kasih. Ini perempuan orang kaya Pak. Kalau wali di Samarinda Pak sudah ya, perusahaan satu ya. Kata Ibu Soleh, saya nggak minta apa-apa dari kamu. Harta udah kepengin, jabatan apalagi. Terus minta apa? Saya minta satu aja. Apa permintaan kamu? Wahai Imam, saya minta apa sih beratnya kalau kamu masuk Islam? Apa beratnya Ikam masuk Islam, menerima agama kami? Berat enggak? Kalau itu permintaan kamu, baik, mulai sekarang ayo tuntun saya masuk Islam sekeluarga. Subhanallah. Nah ini yang disebut karomah. Ditampakkan karomahnya Pak. Menampakkan karomah, memperlihatkan karomah. Itu jumhurul ulama mengatakan boleh menampakkan karomah. Wah, kalau kita mau ceritakan semua panjang Pak nanti ya, cerita-cerita kisah-kisah orang soleh seperti mereka. Kemudian atau juga menampakkan karomah wa idhari ta'amin bila sababin dhahir. Menampakkan makanan, menghadirkan makanan tanpa sebab yang dhahir. Tidak keluar, tidak usaha, tidak bekerja, ada aja makanannya di rumah misalnya. Nah ini juga termasuk karomah ditampakkan. Pian kepengen apa? Makan sate beb, ting ada sate semua misalnya. Nah ini juga tanpa sebab ya, di menghadirkan makanan. Auma'in fi zamani atshin, atau menghadirkan air di zaman yang musim kemarau. Di zaman musim kemarau dia menghadirkan minuman, ada air. Ah, ini termasuk karomah. Musim kemarau kok bisa ada air di rumahnya misalnya. Di antaranya putra daripada pengarang kitab Dalailul Khairat. Ya, putra daripada pengarang kitab Dalailul Khairat itu Pak masih kecil Pak, umur 7-8 tahun. Di padang pasir dia melihat orang tua di musim kemarau ya. Di musim kemarau dia melihat ada orang tua lagi mau ngambil air. Cuma karena musim kemarau airnya dalam dan talinya nggak cukup. Dia berusaha, ini orang tua mau ngambil wudhu, dia nggak mampu, nggak bisa. Nggak cukup talinya kata dia. Kemudian datang ini pengarang, anaknya pengarang kitab Dalailul Khairat ini. Pak Syekh, maukah aku bantu? Anak umur 7 tahun Pak, 7-8 tahun. Kata Syekh ini, ya saya yang tua aja nggak bisa, apalagi anak-anak. Maukah aku bantu? Ya dah, silahkan. Didekati sumurnya, diludahi Pak. Tuh, itu air Pak langsung naik Pak ke atas. Langsung naik musim kemarau itu. Langsung naik sampai keluar sampai. Bingung ini Syekh. Yang asalnya tali panjang nggak sampai, dia tinggal ngambil aja. Langsung pakai gayung bisa diambil Pak, kaget. Apa ini? Ini kelebihan, ini karomah. Enggak, saya nggak punya apa-apa. Jangan bohong. Pasti kamu punya amalan. Enggak punya amalan. Apa amalan kamu? Enggak.
Itu kelebihan juga karomah, walaupun cuma sama anak kecil, ditampakkan karomahnya, menampakkan karomah, menghadirkan air di musim kemarau. Ternyata diselidiki, dia katakan, apa amalan kamu sehingga punya kelebihan di masa kecil sudah punya kelebihan seperti ini? Kata dia, saya ini diwajibkan oleh abahku untuk setiap hari membaca sholawat. Berapa sholawat kamu setiap hari? 100 kah? 200 kah? Kata dia, karena saya masih anak-anak, maka dibatasi oleh abah saya diwajibkan minimal setiap hari bersolawat kepada Nabi 15.000. 15.000 Pak. Ya apa nggak jadi wali Pak umur 7 tahun 8 tahun. Ini lihat anak-anak didikan orang-orang soleh zaman dahulu luar biasa. Sehingga mulai anak-anak sudah tampak kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Au qat'i masafatin ba'idatin fi muddatin qalilah. Atau juga dia tampakkan karomah bisa mempersingkat waktu yang panjang. Seharusnya ke Banjarmasin 15 jam, dia cuma 2 menit misalnya. Nah, ini termasuk karomah. Baru mau berangkat, saya pamit Pak, ya. Dapat semenit, Pak saya sudah di Banjar. Bujur kah di Banjar? Iya. Wah ini karomah ini ya. Karomah. Aw takhlisin min adu, atau menyelamatkan kita dari musuh dan lain sebagainya. Banyak sekali ya daripada. Nah, ini termasuk apa hukumnya menampakkan karomah? Jumhurul kaum muslimin mengatakan hukumnya boleh tadi itu. Tapi Pak, ya. Thumma dhahaba ba'duhum ila annahu la yajuzu idharul karamah hatta law idda al wilayah wa i'taqada li nafsihi al karamata la yajuzu dhalik bal rubbama yasqutu bidzalika an martabatil wilayah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya la yajuzu idharul karamah, tidak boleh menampakkan karomah, nggak boleh. Sebagian ulama, walaupun ada orang misalnya ngaku wali, saya wali, nggak boleh nampakkan karomah. Wa'taqada li nafsihil karomah, dan dia yakin kelebihan yang dia miliki itu karomah. Orang juga yakin, oh ini wali, ibadahnya sesuai syariat, zikirnya banyak, orangnya dermawan, ucapannya sesuai dengan syariat, punya kelebihan, pasti kita yakin ini orang wali sudah. Ya. Tapi kalau ada orang perbuatannya nggak sesuai dengan syariat, punya kelebihan, jangan. Setan lebih mampu dari dia. Iblis lebih bisa. Iblis itu banyak kelebihan, tapi karena nggak beriman kepada Allah, ya nggak usah dipercaya, musuhnya Allah. Sama juga dengan orang nggak sholat, punya kelebihan, ngaku wali, jangan percaya. Jangan percaya. Oh, saya sudah sampai ke magom, tidak perlu sholat. Oh, ini jin sudah ini Pak ya, kan manusia lagi sudah ini. Sering kejadian seperti ini Pak. Sering saya dakwah ke daerah pedalaman daripada di hulu sana Pak. Banyak sekali orang-orang yang nggak sholat seperti itu. Kalau sudah nggak sholat itu wali sudah. Yang sholat itu masih belum sampai. Yang sampai itu yang sudah nggak sholat. Enak gitu Pak. Mau jadi wali itu bayar dulu. Kepengen naik tingkat wali ke 1, ke 2, bayar berapa. Nanti naik sampai ke tingkatan tertinggi nggak sholat sudah. Enak. Masuk surga pakai bayar sama gurunya. Enak ya. Murah lagi bayarnya Pak. Berapa kah? 250 ke 300 ribu itu. Masuk surga sudah itu. Ada orang wali sudah. Semua orang yakin ucapannya, perbuatannya sesuai syariat. Sifatnya sesuai syariat Nabi.
kemudian punya kelebihan, oh ini jelas karomah. Tetap kata ulama, la yajuzu dzalik, nggak boleh nampakkan karomah. Apa sebab? Bal rubbama yasqutu bidzalika an martabatil wilayah. Bisa jadi hal tersebut menggugurkan orang dari derajat kewalian, menjadi sebab turunnya pangkat wali. Makanya Pak, sering saya sampaikan bahwa karomah itu aib bagi para wali. Jangan senang dengan karomah. Pian baca coba di manaqibnya Abah Guru Sekumpul itu ada seorang ulama mengatakan satrul aurati wajibun wa satrul khususiyati aujab. Pian baca di manaqibnya Abah Guru Sekumpul itu ada yang dikatakan bahwasanya menutup aurat itu hukumnya wajib. Pian nutup aurat wajib nggak hukumnya? Wajib nutup aurat. Wa satrul khususiyah, menutup kelebihan, aujab, lebih wajib. Menutupi kelebihan lebih wajib daripada menutup aurat. Kenapa? Karena karomah itu aib bagi para wali. Cuma sayang ya, kita ini sebagai orang awam yang dicari karomahnya. Wah, ini karomahnya luar biasa. Sampai kadang maaf di antara orang awam itu membanding-bandingkan para wali dari karomahnya. Wah, ini kurang hebat beb. Ya, ini beb harap banar beb. Ya, luar biasa karomahnya misalnya. Loh, kalau Anda ingin bandingkan para wali dengan karomahnya Pak, Dajjal yang lebih karomah Pak, lebih hebat daripada yang lainnya itu. Jangan bandingkan wali dengan karomah, tapi ukurlah mereka dengan istiqomah. Itu yang luar biasa. Sering kita dengar al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Pian tiap malam bangun sholat tahajud 2 rakaat, istiqomah lebih baik daripada orang yang punya karomah, bisa jalan di air, bisa terbang, batu jadi emas. 1000 karomah dia miliki, dengan Anda satu ibadah istiqomah lebih afdal Anda masih Bang. Sholat duha istiqomah tiap hari walaupun cuma 2 rakaat, istiqomah lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada orang yang punya kelebihan walaupun 1000 kelebihan. Jadi jangan sekali-kali kita kadang berzikir pengen punya karomah. Ada apa? Tidak usah dicari karomah. Kalau kita ikhlas karena Allah, nanti Pak muncul sendiri karomah Pak, tidak usah bingung. Para aulia itu, para wali itu Pak, mereka punya karomah tanpa mereka minta. Allah sendiri yang ngasih. Kalau kita ibadah tujuannya karomah, nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tertipu. Ada sebagian ulama kan tadi dikatakan bahwa pendapat pertama, bolehkah menampakkan karomah, memperlihatkan karomah? Pendapat pertama boleh, jumhurul muslimin. Pendapat kedua tidak boleh, karena dikhawatirkan menggugurkan daripada wilayah, takut sombong. Dia tampakkan karomah, ya, batu jadi emas, dipuji sama hebat ini, wali besar. Wah iya memang saya wali, takutnya ada sombong nanti, sehingga menggugurkan dia, menjatuhkan dia daripada martabat para wali. Banyak Pak, nggak sedikit wali yang dicabut walinya sama Allah, banyak wali yang dicabut kewaliannya sama Allah, nggak sedikit. Hati-hati, apalagi kita yang bukan wali. Yang wali saja banyak yang dicabut kewaliannya sama Allah. Hati-hati. Pendapat ketiga, wa ba'duhum dhahaba ila imtina'i kaunil karamah min jinsi mu'jizatin nabi. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh melakukan karomah, menampakkan karomah yang mirip-mirip dengan mukjizat nabi.
Kalau karomahnya nggak mirip dengan mukjizat Nabi nggak masalah. Di antaranya apa? Kan filakil bahr, membelah lautan. Pian punya kelebihan, bisa belah lautan, jangan ditampakkan. Kenapa? Karena mirip dengan Nabi Musa. Mirip dengan Nabi Musa. Nabi Musa punya mukjizat, bisa membelah lautan. Maka kita, kata pendapat ketiga, tidak boleh menampakkan karomah yang mirip dengan mukjizat Nabi. Bisa dipaham ya? Contoh kedua apa? Wangkila bil asohayatan, merubah tongkat jadi ular. Jangan. Kenapa? Mirip dengan Nabi. Wa ihya'il mauta, menghidupkan orang mati. Walaupun wali mampu, sebenarnya mereka mampu, Pak. Di antara para wali itu bisa mereka menghidupkan orang yang mati. Coba pendapat mengatakan jangan. Kenapa? Mirip Nabi Isa. Bahkan Nabi Muhammad pun menghidupkan orang mati. Kadang ada orang berpendapat, wah, Nabi Isa lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Isa menghidupkan orang mati. Pak, ulama sepakat Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan syarat. Tapi Nabi Muhammad menghidupkan orang mati tanpa syarat. Itu Rasulullah. Nah, kalau kita mau ceritakan panjang lagi nanti. Kita lanjutkan. Wa ghairi dzalika liyamtazan nabi anil wali, dan selain itu semuanya. Pendapat ketiga, Pak, nggak boleh menampakkan karomah yang mirip dengan Nabi. Supaya apa? Supaya ada perbedaan wali dengan Nabi. Gitu maksudnya. Supaya ada perbedaan antara wali dengan Nabi. Masa kelebihannya mirip-mirip dengan Nabi misalnya. Jadi sebagian ulama mengatakan jangan. Annal karamata minal wali mu'jizatun minan nabi alladhi kana min ummatih li'annahu la yasiru waliyan illa wa ayyakuna makhfiyan fi amalih musiban fi i'tikadih wala syakka anna hadha mawqufun ala sidqin nabi fi nubuwwatih fa idza balagha wahidun minhum min ummati ila rutbatil wilayah fa bi barakati mutaba'atih wa luzumi sunnatih wa muwadhabati tariqatih. Dikatakan bahwasanya sebenarnya, Pak, karomah itu annal karomata minal wali. Sebenarnya karomah yang muncul daripada wali itu mukjizatun minan nabi. Itu bagian mukjizat dari Nabi sebenarnya. Ada wali fulan menampakkan karomah, wali fulan menampakkan karomah. Itu hakikatnya itu mukjizatnya Rasulullah. Bahasanya kita mungkin pantulan daripada cahaya Nabi, mantul ke dia. Hakikatnya itu mukjizat Nabi. Jadi karomah yang nampak daripada wali itu adalah mukjizatnya Rasulullah. Kenapa? Sebab karena dia menjadi umatnya Rasulullah. Kalau wali tidak ngakui Nabi sebagai nabinya, maka dia bukan wali, orang kafir nantinya. Paham dah? Ada orang punya kelebihan, batu jadi emas, bisa terbang, jalan di air. Ternyata nggak percaya sama Nabi Muhammad, kafir. Bukan wali itu. Dia menjadi wali, memiliki karomah karena dia umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'idza balagha wahidun minhum, kalau ada seseorang, misalnya pian, Pak, telah sampai kepada magom wilayah, insyaallah kita semua jadi wali insyaallah. Ya, minimal sebelum mati jadi wali kita semua. Ya, enggak apa-apa dah ya, walaupun sebelum mati diangkat jadi wali ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita diangkat semua jadi walinya Allah Subhanahu wa taala supaya bisa nikmat beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal
alamin. Dikatakan sama beliau, seandainya di antara kalian ini salah seorang di antara kita mencapai magom wali, kedudukan wali, maka itu sebenarnya kata ulama fabibarakati mutaba'atih, itu karena berkah pian ngikuti Nabi. Orang itu jadi wali Pak karena dia ngikuti Nabi. Waluzumi sunnatih, dan istiqomah sunnahnya Nabi dikerjakan. Wa muwadhabati tariqatih, dan juga selalu dalam tariqahnya baginda Nabi. Fatasiru karomatuhu mu'jizatan li nabiyyi, maka sehingga menjadi karomah dia mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anha tadullu ala sidqi fi dakwah, karena dia menunjukkan dia percaya dengan pengakuan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata ulama, anna ingkaral karamati min ahdil bid'ah wal ahwa laisa bi'ajib. Tidak usah heran, tidak usah bingung, tidak usah panik bahwasanya ada orang yang ingkar dengan karomah. Itu bukan perkara yang baru. Kalau ada ahlul bid'ah yang tidak percaya dengan karomah, tidak usah bingung. Ada kan sebagian aliran yang nggak percaya, apa itu guru sekumpul, apa itu Datuk Kelampayan, apa itu Syekh Abdul Qadir Jailani, apa itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Nggak percaya dengan wali, nggak usah bingung. Kenapa kata beliau? Fa innahum lam yushahidul karamata min anfusihim qat, karena mereka belum pernah menyaksikan karomah dari diri mereka. Ya, yang sering membid'ah-bid'ahkan kita, yang sering mengkafir-kafirkan kita, haul nggak boleh, maulid bid'ah, ini dan itu. Maka jika ada orang ingkar terhadap kewalian, nggak usah bingung kata ulama, laisa bi'ajib, nggak usah heran. Kenapa? Karena mereka belum pernah menyaksikan karomah. Kalau kita Pak, saya yakin orang yang dekat dengan ulama, dekat dengan para aulia pasti menyaksikan. Saya nyaksikan Pak, betul Pak. Nyaksikan karomah hampir satu persatu daripada para aulia, nyaksikan kita. Bagaimana karomahnya Habib Umar bin Hafid, nyaksikan langsung. Karomahnya Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, menyaksikan langsung. Karomah daripada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, menyaksikan langsung karomahnya. Di antara kita banyak yang menyaksikan langsung. Tapi kalau orang yang nggak percaya, ya nggak usah bingung. Kenapa? Mereka belum pernah menyaksikan itu. Bahkan wala min ru'asaihim alladzina iqtadau bihim, dan mereka pun belum pernah melihat karomah yang nampak daripada pemimpin-pemimpin mereka. Panutan mereka aja nggak punya karomah, gimana mau percaya? Mereka punya panutan yang ingkar dengan kita ini, tidak percaya dengan karomah. Kenapa? Karena mereka itu belum pernah melihat karomah dari diri mereka, bahkan tidak pernah melihat karomah dari panutan-panutan mereka. Sekarang menjadi tanyaan, apakah karomah itu bisa didapatkan dengan usaha, apa langsung pemberian Allah? Enggak usaha langsung jadi wali, nongkrong di kafe langsung punya karomah misalnya. Apa harus berusaha? Tahajud, sholat duha, baca Quran. Dikatakan annal karomata tunalu bil kasbi amla. Apakah karomah bisa didapatkan dengan usaha atau tidak? Qala al-Ustad Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullah ta'ala fi risalatih, dikatakan oleh Ustadz Abul Qasim Al-Kushairi di dalam risalah Kushairiyah Mabhas Karamatul Auliya,
Hukiya an Sahal bin Abdullah At-Tusturi nawwara Allah madja'ah annahu qal, pernah beliau menceritakan Sahal bin Abdullah At-Tusturi bahwasanya Sahal bin Abdullah pernah berkata, man zahada fid dunya arba'ina sabahan sadigan an qalbih mukhlisan fi dzalika li rabbih tadhhar lahu minal karamat. Ini Pak, kalau orang yang kepengen karomah, kepengen jadi wali lah, 40 hari bisa. Ya, cuma berat. Kata Sahal bin Abdullah, siapa orang man zahada fid dunya, siapa orang yang zuhud di dunia. Zuhud itu Pak bukan orang nggak punya duit. Kadang orang salah paham ya, kalau sudah miskin ini zuhud ya. Orang kaya nggak zuhud, belum tentu. Zuhud itu Pak bukan nggak punya duit, nggak punya rumah. Zuhud itu hatinya kosong dari dunia. Uangnya banyak, pekerjaannya banyak, rumahnya besar, tapi dia nggak cinta sama dunia. Ini zuhud. Kadang ada orang rumah nggak punya, duit nggak punya, kendaraan nggak punya, tapi hatinya kepengen rumah besar. Ini orang cinta dunia, bukan zuhud namanya. Ukuran zuhud dari hati ya, bukan dari penampilan. Siapa orang yang zuhud di dunia, arba'ina sobahan, 40 hari saja. 40 hari saja Pak. Pian kada usah mikirkan dunia. Mau bangkrut kah? Mau rugi kah? Gak usah dipikirkan. Sadikan an qalbih, bener-bener dari hati dia, gak mikirkan dunia. Mukhlisan fi dzalika li rabbih, ikhlas karena Allah. Maka selama 40 hari tadhhar lahu minal karomah, pasti nampak karomah dari orang tersebut, pasti sudah. Wa man lam tadhhar lahu, siapa orang yang tidak nampak karomah bagi dia, dia sudah yakin, beb 40 hari saya zuhud kok nggak nampak karomah. Apa kata ulama? Fali adami sidqi fi zuhdi, berarti orang nggak serius dalam zuhudnya. Wali itu Pak, lihat bagi para wali. Para wali berdagang, pian juga dagang. Cuma bedanya di sini, beda tipis Pak. Kalau pian dapat untung, alhamdulillah. Bangkrut, sudah ngomel-ngomel sudah. Kok bisa bangkrut? Wah, semua karyawannya dimarahi sudah. Goblok, balul, ini sudah habis. Itu kalau kita dapat untung, alhamdulillah. Bangkrut, selesai. Semua pujian-pujian keluar, nama binatang semua keluar. Tapi para wali, mereka bekerja nggak cari untung, cuma mereka bekerja karena ikhtiar. Mereka dapat alhamdulillah, mereka nggak dapat juga lebih syukurnya kepada Allah. Kenapa? Itu pilihan Allah. Jadi mereka itu Pak dapat nggak dapat alhamdulillah, dapat pelanggan alhamdulillah, nggak dapat pelanggan alhamdulillah. Itu para wali Allah. Kita 2 hari toko sepi, wah, ngomel kemana-mana sudah. Sepi ini 2 hari ini, mana wah, sudah. Itu nyebar sudah, tahu semua keluarga sudah itu. Baru 2 hari sepi. Para wali itu Pak, ya Allah, mereka ramikah, sepikah, mereka nggak pernah peduli. Yang penting ikhtiar. Kalaupun untung itu bonus dari Allah. Nggak dapat untung dia rugi, ini pilihan Allah, saya terima. Ini ketentuan Allah. Bahkan di Tarim itu Pak, di Hadramut itu, misalnya ada 2 toko Pak ya, 2 toko, jual parfum, atau jual roti, buka pagi sama-sama buka. Toko 1 jual roti, toko kedua jual roti, sama yang dijual. Ternyata orang-orang beli ke toko pertama, beli sama dia terus, pelanggan 1, kedua, ketiga. Maka yang keempat tutup Pak, beli roti enggak, beli sebelah. Kenapa? Kasihan dari pagi belum ada yang beli, itu tutup ya.
tutup toko supaya pelanggan kembali ke sebelah. Itu orang-orang di Tarim, Hadramut. Orang sekarang, sini ke toko saya, wah itu apa itu? Itu barang rusak semua yang sebelah itu. Itu ndak asli itu, ini asli. Wah kita begitu sudah. Gimana mau jadi wali? Ya kalau kayak gitu. Tapi di Tarim itu kalau sudah 1, 2, 3 pelanggan datang ke toko dia, toko sebelah belum laku, tutup tokonya langsung, tutup langsung. Supaya apa? Pembeli datang ke dia. Bersihnya hatinya orang-orang di sana, Pak. Ya gimana nggak banyak wali di sana, Pak ya? Di Hadramut tuh di Tarim banyak wali, hatinya luar biasa mereka. Bersih-bersih luar biasa. Di sini tetangga sebelah rame sedikit tokonya sudah mudah-mudahan kebakaran gitu sudah. Beli mobil baru panas, mudah-mudahan kecelakaan. Sampai kiamat nggak mungkin jadi wali kalau sudah punya hati seperti ini. Tapi para aulia tadi itu Pak luar biasa. Mereka dapat alhamdulillah, mereka nggak dapat alhamdulillah. Tidak ada perbedaan punya dan tidak punya. Artinya mereka tidak pernah membedakan antara batu dengan emas, sama bagi mereka. Batu dengan emas, punya nggak punya, mereka sama. Alhamdulillah. Inilah bagaimana zuhud, baru itu dikatakan zuhud, hatinya kosong daripada cinta dunia. Dikatakan terus, seandainya bagaimana kita tahu orang dapat karomah? Kita nih zuhud 40 hari, serius, sungguh-sungguh, gak mikiri dunia, gak cinta dunia. Terus kita ini dapat karomah. Dari mana tahu dapat karomah? Faqil lahu kaifa tadhar lahul karomah. Bagaimana kita tahu nampak karomah di antara kita? Kata beliau, fagal ya'khud ma syaa kama yasha min haitsu syaa. Ya'khud ma syaa kama yasha min haitsu syaa. Itu dikatakan nampak karomah. Yang artinya dia bisa ngambil dari mana yang dia kehendaki, dengan cara yang dia kehendaki, dan dari apapun yang dia kehendaki. Terserah dia ada. Mau ngambil apapun dari mana, terserah dia. Nampak karomah berarti ini. Ngambil emas, ngambil berlian, mau dari kantong kah, dari angin kah, dari lobang kah, terserah dia mau ngambil apapun dan dia dapat, ini karomah. Sebenarnya saya katakan para wali itu bisa Pak, kecil bagi mereka batu jadi emas, kecil bagi mereka. Kerikil jadi berlian, kecil bagi mereka. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Terus Beb, kenapa Beb? Kalau wali bikin pondok kok minta sumbangan? Pian nggak paham. Habib Umar bikin pondok minta sumbangan. Apa alasannya? Supaya pian dapat amal jariyah. Guru saya Al Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Assegaf itu bikin maunah Pak, beli satu lahan buat klinik. Ada klinik mau dibeli dengan seharga 7M setengah. Klinik di Pasuruan, dia mau dibikin program orang tidak mampu gratis. Kita beberapa tahun ini nyewa, sekarang kepengen dibeli sebanyak 7M setengah. Begitu ada salah satu orang kaya dengar mau dibeli 7M setengah, mau dia kasih semua. Habib, ya Habib, gini aja, pian ndak usah mengadakan tarik donasi gitu, minta sumbangan kemana-mana, ndak usah. Saya tutupi 7M setengah, langsung saya lunasi buat al-maunah. Apa kata guru saya? Nggak usah, jangan, kata dia. Jangan, biar dah. Kenapa? Supaya yang lain dapat pahala jariah. Kalau saya kepengen, kalau guru saya mau Pak, sudah ada yang nutupi Pak 7M setengah Pak. Cuma nggak mau, kenapa? Supaya yang lain ini dapat amal jariah, yang nyumbang 10.000, yang nyumbang 50, yang nyumbang 100, semenjak masih berdiri
datang amal kepada kita, pahala kepada kita. Para wali juga begitu, Pak. Kepengen bangun, mereka kecil cari uang sebenarnya. Cuma mereka minta, ayo yang para donatur kepengen nyumbang pondoknya, majelis taklimnya, supaya apa? Pian dapat aliran pahala jariah, sekalipun pian meninggal dunia tetap ngalir ke kubur pian. Itulah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan kita semua didekatkan dengan para aulia Allah, dan kita semua dijadikan para aulia Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah daripada para aulia Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikitnya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.